Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini viral video yang memperlihatkan seorang suami yang berprofesi sebagai pendeta sekaligus pengacara melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan kedua anaknya di Surabaya. Istri korban mengaku telah mendapatkan kekerasan selama lebih dari 20 tahun. Korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Inilah video aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami pada istrinya di Surabaya, Jawa Timur yang viral di media sosial. Aksi kekerasan itu diduga dilakukan oleh salah seorang pendeta di salah satu gereja ternama di Sidoarjo yang juga berprofesi sebagai pengacara. Dalam rekaman video terlihat jelas pelaku melakukan pemukulan pada bagian kepala korban. Pelaku juga menendang bagian perut istrinya. Bahkan saat putrinya berusaha melerai, putrinya juga tak luput mendapat bogem mentah dari pelaku. Korban mengaku sering dianiaya oleh suami sejak anaknya usia 4 bulan hingga kini anaknya berusia 20 tahun. Menurutnya, sang suami pun pernah sesumbar bahwa dirinya kebal hukum lantaran sang suami memiliki banyak uang serta banyak kenalan pejabat kepolisian. Tak hanya itu, korban juga mengaku pernah diancam menggunakan senjata oleh pelaku dan mengancam akan membunuhnya. Saya ngomong kalau tadi siang mobilnya habis nabrak, jadi bumper depan sebelah kiri itu rusak, pecah. Awalnya dia hanya verbally, hanya marah-marah gitu ya. Habis lihat mobilnya terus kita masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia langsung mukuli saya seperti yang ada dalam video yang tadi Bapak sudah lihat. Walaupun saya sudah bilang sakit, terus anak saya juga sudah bantu saya, nutupi saya, tapi anak saya juga malah dipukul juga. Itu sering sekali Bu ya, pemukulan? Lumayan sering, random gitu ya. Tiba-tiba dia lagi bad mood gitu, ya marah-marah, nanti cari-cari alasan terus saya dipukul gitu. Videonya juga bukan cuma itu, ada video sebelumnya juga. Jadi memang bukan hanya kilas satu kali itu aja. Itu kekerasannya itu apa saja Bu yang pernah dilakukan? Ya, mukul pakai tangan, tendang, mukul pakai pipa besi, terus ngancam saya pakai pisau, kamu dibunuh. Sementara itu, Muhammad Soleh, kuasa hukum korban, mengatakan korban sudah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian di tanggal 9 Agustus kemarin. Pihaknya menilai polisi terlalu lambat menangani kasus ini karena kliennya baru Rabu hari ini dipanggil pihak kepolisian Polrestabes Surabaya guna dimintai keterangan atas kasus KDRT yang dilakukan oleh pendeta ini. Harapan kami setelah nanti Bu Sherly dipanggil, kebetulan visumnya juga sudah ada bukti video kekerasan yang berulang-ulang dan sangat sadis. Harapan saya hari ini juga pelaku langsung ditangkap oleh kepolisian. Yang saya tahu kasus KDRT ini adalah atensi dari negara, sehingga rata-rata kepolisian kalau ada laporan KDRT mereka langsung bergerak cepat. Selain barang bukti video berdurasi 2 menit lebih yang viral di media sosial, korban juga punya rekaman CCTV lainnya, namun di tanggal yang berbeda. Korban berharap polisi segera menangani kasusnya dan menangkap sang pelaku. Dari Surabaya, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Ya, Ana, belakangan ini memang sedang ramai ya kasus KDRT ya, setelah kemudian Cut Intan Nabila, kemudian akhirnya korban-korban KDRT lainnya pun juga berani untuk speak up begitu ya. Kalau kita lihat kasus terbaru ini dari pemuka agama setelah 20 tahun, mungkin tertrigger seperti yang tadi Putri bilang bahwa selama ini tidak berani, begitu ya. Akhirnya mengungkapkan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian karena tidak dibenarkan ya, tidak ada yang membenarkan kelakuan seperti ini terhadap istrinya dalam rumah tangga. Betul, dan disayangkan sekali
ini pemuka agama loh ya. Biasanya kan pemuka agama ini menjadi penasehat begitu ya dalam rumah tangga, harusnya memberikan contoh yang baik begitu. Tapi kita tidak mengetahui ternyata 20 tahun dalam rumah tangganya ia melakukan kekerasan. Yang mirisnya juga ini disaksikan oleh anak-anaknya, anggota keluarganya. Semoga tidak terjadi lagi ya kasus-kasus serupa. Semoga Cut Intan Nabila kasusnya kemarin jadi pelajaran juga untuk orang-orang di luar sana untuk tidak berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu bagaimana kronologis dan juga perkembangan terkini dari kasus kekerasan dalam rumah tangga di Surabaya ini? Kita sudah tersambung dengan Ibu Sherly, ibu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya yang merupakan seorang pendeta. Selamat siang Ibu Sherly. Ibu Sherly, halo. Iya, halo, selamat siang. Baik, selamat siang. Ibu Sherly, bagaimana kondisinya Bu saat ini? Puji Tuhan, baik-baik saja. Terima kasih. Baik, Ibu Sherly, bagaimana cerita awalnya Bu? Kemudian kronologi kejadian begitu dan sudah berapa lama kemudian KDRT ini Ibu alami dalam rumah tangga? Sebetulnya penganiayaan KDRT ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saya baru kali ini saya berani melaporkan. Nah, awalnya itu terjadi peristiwa saya tidak sengaja menabrak mobil saya. Dan bemper depan sebelah kiri itu rusak. Itu kejadiannya hari Kamis tanggal 8 Agustus siang sekitar jam 12. Malamnya saya sudah tahu pasti saya dimarahin, pasti dia kalap marah-marah gara-gara mobilnya rusak. Benar sekali malamnya waktu dia pulang dari Jumat jam 2 dini hari dia pulang ke rumah. Saya sampaikan bahwa mobilnya tidak sengaja saya tabrakan dan bemper depan rusak. Awalnya dia hanya marah-marah secara verbal. Lalu setelah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia langsung memukuli saya seperti yang ada di video itu. Walaupun saya sudah tidak melawan, dia terus saja memukuli saya dengan tangan, dengan pipa besi, tendang saya juga, tekik, diancam mau dibunuh dengan pisau, mau digorok leher saya, tendang kepala saya. Sampai anak saya perempuan saya juga ikut dipukul waktu itu, ada kejadiannya terekam dalam video juga. Sementara anak laki saya juga tidak berani melawan. Kalau melawan pasti mencoba membantu saya, pasti juga dipukuli. Ibu Sherly, apa yang akhirnya membuat Bu Sherly ini memberanikan diri untuk berbicara, melapor kepada pihak kepolisian ketika Ibu Sherly tadi kami mendengarnya sudah puluhan tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa enggak dari dulu? Karena suami saya ini selain tokoh agama, pengacara, politisi, dosen, dan seorang dokter hukum, dia punya segalanya. Dia punya uang, dia punya koneksi, sementara saya tidak punya apa-apa. Kalau mungkin saya laporkan dari dulu, mungkin saya yang masuk penjara, bukan dia. Dengan bukti luar yang biasa sekali ya Bu Sherly itu, masih memikirkan nama baik dari suaminya ya, Ana. betul. Hingga saat ini masih memikirkan nama baik suaminya. Kasihan anak-anak, kalau dulu anak masih kecil kan mereka nanti dibully sama teman-temannya. Tapi sekarang anak-anak saya sudah besar, dan mereka juga yang mendorong saya, menguatkan saya untuk melakukan hal ini. Bu Sherly, anak ibu kan melihat kejadian tersebut tidak hanya sekali, sudah berulang kali terjadi. Bagaimana kondisi psikisnya Bu? Itu tentu yang ibu jaga juga ya Bu? Ya, terus terang mereka pasti tertekan ya. Saya pasti, adik saya juga ya, sekarang sedang depresi berat, sudah tidak sekolah selama 2 minggu. Baru hari ini saja dia memberhentikan untuk sekolah. Baik. Lalu bagaimana perkembangan kasusnya Bu? Sudah dilaporkan dan saat ini bagaimana perkembangannya? Saat ini saya sekarang sedang melakukan proses penyidikan ke penyidik dari Polrestabes PPA buat BAP kronologi kejadian. Saya ceritakan kejadiannya selama ini bagaimana dia juga beberapa kali menodong kepala saya dengan pistol, depan anak-anak juga.
Oke. Bu Shirley, artinya saat ini sudah tinggal lagi, tidak satu atap dengan pelaku, Bu? Tidak, sejak kejadian tanggal 9, sejak saya laporkan ke polisi, sejak dia tahu bahwa saya melapor ke polisi, dia tidak pulang ke rumah lagi. Oke, baik. Ibu, tapi mungkin boleh diceritakan juga ini permasalahan yang paling parah gitu yang pernah dialami, kemudian membuat pelaku ini benar-benar di luar kendali begitu. Maaf, saya kurang dengar. Mungkin bisa diceritakan mungkin hal-hal sepele hingga hal paling parah yang pernah dilakukan pelaku terhadap Ibu Shirley. Dia pernah sekali dorong kepala saya sampai kena lemari, pernah sampai robek ini, dijahit 7 jahitan. Waktu itu anak saya masih kecil, yang laki masih TK, yang perempuan masih. Oke. Apa yang dikatakan oleh pihak dokter atau ibu saat itu ketika harus datang ke rumah sakit dengan kondisi luka seperti itu? Waktu itu dokternya sudah curiga, dokternya bertanya, ini kenapa? Terus saya diantar ke rumah sakit di Surabaya sini pokoknya. Oke lah. Terus waktu itu, ya dia kan yang suami saya nggak taruh. Masih tetap ditutup-tutupi begitu ya Bu Shirley ya? Iya, waktu dokternya bertanya, ini kenapa? Dia langsung jawab, oh iya tadi jatuh ini. Adik saya sampai bilang, apakah? Oh bukannya itu dipukul, tapi saya tutupi dia. Karena saya takut adik saya dipukul juga sama papa saya. Tapi pernahkah anggota keluarga lainnya juga yang kemudian didapati pelaku ini pernah melakukan kekerasan? Pernah, anak saya sering dipukul juga. Di video juga terekam ada saya juga dipukul. Oke. Bu Shirley, ketika pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, adakah asisten rumah tangga di sekitar rumah ibu atau keluarga lain yang juga mengetahui hal tersebut? Waktu kejadian terakhir yang dia pukul belakang kepala saya, mbak saya lihat. Terus waktu dia pukul anak laki saya di teras, mbak saya lihat. Jadi anak laki saya itu Oke, jadi ada saksi ya, Bu? Ada. Perutnya dipukul, terus ditendang, sampai muntah 2 kali itu, sampai jatuh kena mbaknya juga. Mbaknya ada. Bu, setelah kemudian melaporkan dan kasus ini viral, apakah pelaku atau suami ibu ini sudah meminta maaf atau meminta damai begitu untuk berbaikan? Kadang dia ngancam, kadang minta damai, kadang ngancam lagi, kadang damai lagi. Kalau dia kayak teror saya. Tiap hari. Yang terakhir ini? Terakhir ini dia minta saya cabut laporan. Oke. Bu Shirley, terima kasih ya sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini lekas tuntas, keadilan berada di pihak ibu sebagai korban. Amin. Terima kasih Bu, lekas pulih juga, anak-anak ibu juga pulih dari traumanya masing-masing. Selamat siang Bu Shirley. Terima kasih banyak.